Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Saputra dari Ekonomi Bangunan kelas B Universitas Andalan. NIM saya adalah 20.148. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi manajerial. Kita buka PPT-nya dulu. Pertama adalah proses komunikasi manajerial. Komunikasi antar pribadi adalah bagian penting untuk menjadi manajer yang efektif. Ini mempengaruhi pendapatan, sikap, motivasi, dan perilaku orang lain. Itu mengungkapkan perasaan, emosi, dan niat kita kepada orang lain. Ini adalah sarana untuk menerima dan bertukar informasi tentang peristiwa atau masalah yang menjadi perhatian kita. Ini memperkuat struktur formal organisasi dengan cara seperti menggunakan saluran komunikasi formal. Komunikasi antar pribadi memungkinkan karyawan di semua tingkat organisasi untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk mengamankan hasil yang diinginkan, untuk meminta atau memperluas bantuan, dan untuk menggunakan dan memperkuat desain formal organisasi. Tujuan ini tidak hanya melayani individu yang terlibat, tetapi juga tujuan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas efektivitas organisasi. Ya, selanjutnya adalah tentang encoding dan decoding. Jadi, dua aspek penting dari model ini adalah pengkodaan dan decoding. Pengkodaan adalah proses di mana individu yang melalui komunikasi menerjemahkan ide-ide mereka ke dalam seperangkat atau simbol bahasa yang sistematis, baik tertulis maupun lisan. Pengkodaan dipengaruhi oleh pengalaman pengirim sebelum dengan topik atau masalah. Keadaan emosional pada saat pesan, pentingnya pesan dan orang-orang yang terlibat. Decoding adalah proses di mana penerima pesan menafsirkannya. Penerima melampirkan makna dan pada pesan dan mencoba mengungkap maksud dasarnya. Penguraian kode juga dipengaruhi oleh pengalaman dan kerangka acuan penerima sebelum pada saat menerima pesan. Nah, jadi di sini seperti yang terlihat di gambar, encoding, medium, encoding seperti feedback atau umpan balik. Yang isinya dari dalamnya adalah message, content, dan effect. Jadi beberapa jenis umpan balik dapat menjadi setelah pesan dikirim dari komunikator ke penerima. Umpan balik dapat dilihat sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan episode komunikasi dan dapat mengambil beberapa bentuk seperti tanggapan verbal, anggukan kepala, tanggapan meminta informasi lebih lanjut atau tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi seperti ketika kita mendapatkan informasi, kita hanya menggerakkan kepala seperti paham atau beberapa bahasa tubuh lainnya. Baiklah, ya selanjutnya adalah jenis komunikasi dalam organisasi. Jadi di sini ada 3 jenis komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan komunikasi nonverbal. Yang pertama komunikasi lisan. Jadi komunikasi lisan ini terdiri dari semua pesan atau pertukaran informasi yang diucapkan, dan ini adalah jenis komunikasi yang paling umum. Jadi kalau komunikasi lisan itu seperti kita berbicara dan orang lain menjawab melalui lisan. Jadi ini yang sering kita lakukan karena ini dipakai setiap hari. Yang kedua adalah komunikasi tertulis. Dalam komunikasi tertulis
Ini termasuk email, teks, surat, laporan, manual, dan penjelasan pada catatan tempel. Meskipun manajer lebih memilih komunikasi lisan karena efisiensi dan kesegarannya, peningkatan komunikasi elektronik tidak dapat disangkai. Selain itu, beberapa manajer lebih memilih komunikasi tertulis untuk pesan penting. Jadi seperti kita memberikan menyurat melalui email kalau gitu sekarang ya. Jadi lebih bersifat rahasia atau privasi. Dan yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Nah, kalau komunikasi nonverbal itu informasi tanpa berbicara atau menulis. Beberapa contohnya adalah hal-hal seperti lampu lalu lintas dan sirine, serta hal-hal seperti ukuran dan penempatan kantor yang berkonotasi sesuatu atau seseorang yang penting. Selain itu, hal-hal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat menyampaikan pesan baik secara sadar maupun tidak sadar kepada orang lain. Jadi kalau komunikasi nonverbal itu seperti sirine atau bahasa tubuh, ketika kita berbicara dengan yang tidak bisa mendengarkan, jadi kita bisa melalui bahasa tubuh. Selanjutnya adalah persepsi. Selain itu, proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh proses perseptual, sejauh mana seorang karyawan secara akurat menerima instruksi pekerjaan dari seorang manajer atau dipengaruhi oleh persepsi tentang manajer, terutama jika instruksi pekerjaan tersebut bertentangan dengan kepentingan dalam pekerjaan atau jika itu kontroversial. Jika seorang karyawan menstereotipkan manajer sebagai tidak kompeten, kemungkinan kecil yang dikatakan manajer akan dianggap serius. Jika atasan dianggap baik atau dianggap berpengaruh di perusahaan, semua yang dia katakan dapat diartikan sebagai penting. Baik, selanjutnya adalah tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi dan peran para manajer. Contohnya para manajer peran bermain. Dia menemukan sebagian besar dari mereka berkerumun di sekitar tiga peran manajemen inti. Jadi dalam faktor yang mempengaruhi komunikasi dan peran manajer, ada tiga faktor inti yang sering dilakukan oleh para manajer. Yang pertama adalah peran interpersonal. Jadi peran interpersonal itu manajer diharuskan untuk berinteraksi dengan banyak orang selama minggu kerja. Mereka mengadakan resepsi, mengajak klien dan pelanggan makan malam, bertemu dengan prospek dan mitra bisnis. Jadi seperti kita menjamu. Dengan menjamu kita sambil berbicara tentang apa hal yang patut kita tuju dan apa yang akan kita bicarakan ke depannya. Yang bisa berkaitan dengan bisnis atau yang lainnya. Yang kedua adalah peran informasi. Manajer diminta untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menyimpan, dan menyebarkan berbagai jenis informasi. Dengan demikian, mereka menjadi pusat sumber informasi, seringkali menyimpan sejumlah besar informasi di kepala mereka sendiri, bergerak cepat dari peran pengumpul dan peran penyebar dalam hitungan menit. Nah, kalau peran informasi itu kita kayak menghafal apa yang nanti kita akan bicarakan. Jadi materi-materi apa yang harus nanti kita siapkan, jadi itu harus dihafal biar ketika kita mempresentasikannya di depan klien, kita akan lebih cepat dan lebih detail, tidak terbata-bata. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan. Nah, yang ini intinya ya. Jadi pada akhirnya manajer bertanggung jawab untuk
membuat keputusan atas nama organisasi dan pemangku kepentingan yang berkepentingan di dalamnya. Keputusan secara semacam itu seringkali dibuat dalam keadaan ambiguitas tinggi dan dengan informasi yang tidak memadai. Seringkali dua peran manajer lainnya, interpersonal dan informasional, akan membuat manajer dan dalam membuat keputusan sulit yang hasil tidak jelas dan kepentingan seringkali bertentangan. Jadi kalau peran manajer dalam mengambil keputusan itu harus berhati-hati karena setiap keputusan yang diambil oleh manajer itu akan berpengaruh besar untuk perusahaan atau untuk kedepannya ya, rencana kedepannya yang akan diputuskan oleh atasan. Dan kita ke slide selanjutnya, yaitu komunikasi manajerial dan reputasi perusahaan. Komunikasi manajerial adalah disiplin utama dalam studi komunikasi dan reputasi perusahaan. Pemahaman tentang bahasa dan kekuatan yang melekat padanya dikomunikasikan dengan keterampilan untuk berbicara, menulis, mendengarkan, dan membentuk hubungan antar pribadi. Akan menentukan apakah perusahaan berhasil atau gagal dan apakah mereka dihargai atau dihukum atas reputasi mereka. Nah, ini tadi menyambung dari yang tadi dalam mengambil keputusan. Jadi dalam komunikasi manajemen itu mementingkan pemahaman dan bahasa dan kekuatan yang melekat padanya. Jadi seorang manajer itu harus benar-benar menguasai tentang apa seluk-beluk perusahaan tersebut. Jadi cikal bakal dari majunya perusahaan itu bisa jadi dari manajernya yang bisa mendapatkan klien dan bisa menjunjung tinggi perusahaan tersebut agar bisa dipandang lebih atas dari sebelumnya. Kadang kalau seorang manajer gagal atau tidak bisa menuntaskan pekerjaannya di hadapan klien, itu akan mendapatkan hukuman atau reputasi mereka akan turun. Ya mungkin dapat sanksi atau ya mungkin sebagainya. Di pertengahan abad ke-20, Peter Druckis menulis, manajer harus belajar memahami bahasa, memahami apa itu kata dan apa artinya. Mungkin yang paling penting, mereka harus menghargai bahasa sebagai anugerah dan warisan paling berharga. Manajer harus memahami arti dari definisi lama retorika sebagai seni yang menarik hati manusia untuk mencintai pengetahuan sejati. Jadi manajer itu harus belajar memahami bahasa, memahami apa itu kata dan apa artinya. Jadi harus diusahakan untuk benar-benar jeli menganalisa setiap bahasa yang diucapkan oleh klien agar tidak salah tangkap untuk nanti diinformasikan lagi ke perusahaan atau ke atasan. Selanjutnya adalah komunikasi manajemen adalah tentang pergerakan informasi dan keterampilan yang memfasilitasi itu berbicara, menulis, mendengarkan, dan prospek berpikir kritis. Ini juga tentang memahami siapa organisasi Anda atau identitas Anda, siapa yang diberikan oleh orang lain tentang organisasi Anda atau reputasi, dan kontribusi yang dapat diberikan individu untuk kesuksesan bisnis mereka dengan mempertimbangkan reputasi organisasi mereka yang ada. Ini juga tentang kepercayaan diri, pengetahuan bahwa seorang dapat berbicara dan menulis dengan baik, mendengarkan dengan sangat terampil saat orang lain berbicara, dan keduanya mencari dan memberikan umpan balik yang penting untuk diciptakan, mengelola dan mengubah reputasi organisasi mereka. Jadi seorang manajer itu benar-benar dituntut untuk bisa memahami dan berpikir kritis ketika menghadapi klien, karena itu adalah ujung tombaknya perusahaan untuk bisa mendapatkan klien dan bisa mendapatkan citra baik di hadapan perusahaan-perusahaan lainnya agar perusahaan tersebut bisa bersaing dan menjadi yang paling diakui lah oleh orang lain yang mempunyai reputasi yang tinggi dan akreditasi yang memuaskan.
Ya, inti dari bab ini adalah gagasan bahwa komunikasi dalam banyak hal adalah kerjaan para manajer. Kami sekarang akan memeriksa peran penulis dan berbicara dalam peran manajemen, serta aplikasi spesifik lainnya dan tantangan yang dihadapi manajer saat mereka memainkan peran mereka dalam penciptaan, pemeliharaan, dan perubahan reputasi perusahaan. Jadi itu intinya. Dan selanjutnya adalah saluran utama komunikasi manajemen adalah berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Di sini ada ya di gambarnya. Itu reading, speaking, writing, listening. Reading itu berpacuan dengan thinking atau berpikir. Speaking juga pasti mengacu dengan berpikir. Dan ini making money. Jadi semua aspek ini harus dikuasai oleh seorang manajer. Terlebih dalam hal berpikir, harus berpikir dengan cepat. Seorang manajer itu harus berpikir dengan cepat dan dengan kritis bisa menghadapi klien. Selanjutnya adalah percakapan pribadi. Semakin banyak manajer menemukan bahwa informasi disebarkan secara lisan, seringkali dengan tatap muka di kantor, lorong ruang konferensi, kafetaria, toilet, fasilitas elektrik, tempat parkir, dan secara harpal luasan dan tempat lainnya. Sejumlah besar informasi diperuntukkan, divalidasi atau dikomunikasi dan diteruskan bolak-balik dalam keadaan yang sangat informal. Ini adalah percakapan telepon. Para manajer menghabiskan banyak waktu di telepon akhir ini. Anehnya jumlah waktu per panggilan telepon menurun, tapi jumlah panggilan per hari meningkat dengan ketersediaan layanan telepon seluler dan satelit yang hampir universal. Sangat sedikit orang yang berada di luar jangkauan kantor untuk waktu yang lama. Keputusan untuk mematikan telepon seluler pada kenyataannya sekarang dianggap sebagai keputusan yang berpikir pada work-life balance. Yang ketiga adalah video telekonferensi. Menjembatani zona waktu serta budaya, fasilitas konferensi video membuat percakapan langsung dengan karyawan, kolega, pelanggan, dan mitra bisnis di seluruh negara atau di seluruh dunia menjadi masalah sederhana. Karir konferensian produsen AC sekarang menjadi tipikal perusahaan yang menggunakan konferensi video desktop untuk melakukan segalanya mulai dari rapat staf hingga pelatihan teknis. Insinyur di Caribbean Paramedian Connecticut kantor pusat dapat berhubungan dengan manajer layanan di kantor cabang yang jaraknya ribuan mil untuk menjelaskan perkembangan produk baru, mendemonstrasikan teknik perbaikan, dan memperbarui staf lapangan tentang hal-hal yang akan tepat. Jadi ya video telekonferensi itu seperti Zoom meeting ya, kalau di masa pandemi yang sekarang itu sangat berpengaruh tinggi ya, ketika ada aplikasi yang bisa menampung sampai ratusan sampai ribuan orang untuk dalam satu room untuk menjelaskan tentang perihal bisnis atau rapat penting di sebuah perusahaan. Ini sangat membantu sekali, apalagi di zona sekarang yang pandemi mengharuskan semuanya bekerja di rumah. Selanjutnya adalah komunikasi adalah penemuan. Nah, di sini ada sedikit gambaran tentang apa arti komunikasi. Jadi, tanpa pertanyaan, komunikasi adalah proses penemuan. Manajemen serta RPA menciptakan makna melalui komunikasi. Sebuah perusahaan misalnya tidak dalam keadaan default sampai tim auditor duduk untuk memeriksa pembukuan dan meninjau masalah tersebut. Hanya sekali diskusi panjang dan menyimpulkan bahwa perusahaan sebenarnya gagal bayar. Diskusi mereka lah yang menciptakan hasil sampai saat ini. Default hanya salah satu dari banyak kemungkinan. Faktanya adalah manajer menciptakan makna melalui komunikasi. Sebagai besar melalui diskusi dan percakapan verbal sering kali panas dan bersemangat. Para manajer memutuskan siapa yang mereka inginkan, pemimpin besar, seniman, pemilihan imperator, atau
membela ekonomi hanya melalui komunikasi. Makna diciptakan bagi pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan lainnya. Diskusi yang panjang, terperinci, dan intens tersebut menentukan beberapa banyak perusahaan akan mengumumkan dividen tahun ini. Apakah perusahaan bersedia mengambil risiko pemotongan atau aksi buruh? Dan beberapa cepat meluncurkan ini produk baru yang diminta pelanggan. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa manajer biasanya mencari tahu dengan membicarakan mereka berbicara tentang hal-hal yang telah mereka pahami. Bicara berfungsi sebagai pelatih yang luar biasa, membenarkan, menganalisis, membedah. Dan yang terakhir adalah tantangan terbesar manajer. Tantangan terbesar manajer adalah mengakui kekurangan dalam keahlian mereka dan bekerja tanpa lelah untuk memperbaikinya. Pertama, manajer harus mengakui kekurangannya. Jadi tidak luput dari kekurangan. Semua orang pasti akan belajar dari kesalahan. Jadi dengan jabatan sebagai manajer itu harus banyak mengulas dan memperbaiki lagi setiap kesalahan atau pembicaraan yang telah berlangsung terhadap klien, harus diperbaiki lagi dan di-upgrade menjadi yang lebih pas dan lebih terperinci. Dan tugas manajer sebagai profesional. Sebagai seorang manajer profesional, tugas pertama adalah mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan seorang sebagai komunikator. Sampai tugas komunikasi ini di mana seorang yang paling tidak terampil teridentifikasi, akan ada sedikit peluang untuk perbaikan dan kemajuan. Jadi dalam komunikasi, manajer komunikasi itu adalah suatu hal yang penting ya. Jadi dimana kita bisa menguasai materi yang akan disampaikan kepada klien, kita bisa memahami dan menjelaskannya secara terperinci dan mudah dipahami, terutama dalam komunikasi lisan itu sangat berpengaruh penting. Juga dalam komunikasi tertulis, manajer diharuskan bisa memberikan poin-poin penting yang akan mereka berikan kepada klien atau perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah komunikasi verbal itu termasuk dalam komunikasi bahasa tubuh. Ketika kita berbicara dengan gerakan tubuh untuk lebih bisa memberikan pemahaman yang terperinci kepada klien. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi manajerial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.